Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Salehuddin pada channel News Plus 62. Kali ini saya akan mengajak sahabat News Plus 62 untuk ngintip hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei Litbang Kompas pada bulan kemarin ya, tepatnya bulan Januari 2023. Wow. Nah, ada yang menarik untuk kita bahas ini. Yang pertama, nama yang muncul pada lembaga survei yang dilakukan salah satunya oleh Litbang Kompas ya. Litbang Kompas ini mengadakan beberapa kali survei untuk Capres 2024. Namun di sini uniknya hanya terdapat beberapa nama yang diantaranya di situ ada Prabowo Subianto, ada Ganjar Pranowo, ada Anies Baswedan. Namun yang uniknya persentase yang didapatkan oleh ketiga tokoh tersebut mendapatkan hasil yang berbeda-beda. Antara di Juni seperti apa, di Oktober seperti apa, dan di Januari kemarin seperti apa. Oke, lanjut saja. Untuk survei Litbang Kompas Januari 2023, elektabilitas Ganjar melejit jauh di atas Prabowo Subianto, apalagi Anies Baswedan. Karena di sini pendapatan atau perolehan Ganjar Pranowo cukup mengejutkan. Kenapa? Karena kemarin-kemarinnya atau survei yang lalu dilakukan oleh Litbang Kompas masih nama Prabowo yang di atas angin itu. Jadi kalau sahabat News Plus 62 tahu, Prabowo pernah mendapati persentase 25,3%. Itu tepatnya di Juni ya. Di Juni kemarin Prabowo sempat dapat 25,3%. Meskipun sempat juga Prabowo itu anjlok di 17,6%. Itu pada bulan Oktobernya. Ya, ini yang buat saya menarik. Nah, jadi persentase setiap kali survei, padahal ini cuman satu loh, belum lagi kita berbincang beberapa lembaga survei. Ini baru satu lembaga survei yang di Litbang Kompas di sini kemarin mengadakan survei yang hasilnya berbeda-beda. Lumayan jauh persentasenya. Dan untuk Januari kemarin, Ganjar Pranowo itu melejit sampai menggantikan posisinya Prabowo. Yaitu kalau di Oktober Ganjar Pranowo dapat 2,1% saja di bulan Oktobernya, Januarinya itu dapat 25,3%. Nah, angka kembar yang didapatkan oleh Prabowo Subianto pada bulan sebelumnya. Tapi di sini namanya berbeda, sekalipun presentasinya sama, namanya berbeda. Namanya berbeda. Prabowo 25,3 itu pada bulan Juni lalu, sedangkan Ganjar Pranowo pada Januari. Sedangkan Anies Baswedan itu persentase tertingginya, maaf Pak Anies ya, maaf karena Pak Anies belum beruntung, bisa dicoba lagi mungkin. Jadi Pak Anies itu dapat 16,5%, tertinggi itu. Tapi kemarin Januari, maaf Pak Anies harus jatuh lagi di angka 13,1% saja. Modal elektoral yang tinggi serta apa ya? Di sini ada endorse politik dari Jokowi. Yang mungkin saja kalau menurut saya ini cukup berpengaruh sih. Karena sebelum-sebelumnya kita ketahui masih Prabowo yang di atas. Tapi berbeda dengan saat ini. Meski ada beberapa yang berpihak kepada Prabowo, tapi saya di sini coba di tengah saja karena di sini kita berbicara lembaga survei. Maksud saya endorse politik yang diberikan oleh Jokowi pada setiap sambutan Jokowi, perlu juga sahabat News Plus 62 ketahui bahwasanya Pak Jokowi setiap kali sambutan seringkali menyebutkan ciri-ciri dari Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024.
atau Capres 2024 yang perlu kita perjuangkan itu, Pak. Kira-kira seperti itu. Karena Pak Jokowi sendiri, ya ciri-ciri orang yang memikirkan rakyatnya itu ya rambutnya memutih, ya, kayak gitu-gitulah. Bisa dicek sendiri di video-video saya sebelumnya. Karena hasil daripada endorse Jokowi itu kita akui, ya saya sendiri mengakuinya, ini cukup berpengaruh pada Ganjar sendiri. Ganjar sangat diuntungkan dengan ini. Meski kita ketahui, meskipun Joman di sini Jokowi mania sudah berbelok saat ini kepada Prabowo Subianto, yang awalnya jadi Joman sekarang jadi Proman, jadi PM08. PM08 ini Prabowo mania 08. Namun Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto, endorsement politik yang diberikan Jokowi itu hanyalah edukasi politik saja. Maksudnya ya kira-kira itu hanya pendidikan politik lah, kira-kira seperti itu yang diberikan kepada masyarakat, yang diberikan kepada warga, yang diberikan kepada sahabat News Plus 62, agar mungkin katanya itu penjelasan yang menjelaskan calon, yang bisa menjelaskan calon, tidak hanya satu kok, ada beberapa yang menjelaskan calon agar kita kenal, agar kita tahu latar belakang si calon ini nanti, latar belakang sosok yang ingin kita pilih nanti. Kita ketahui bukan hanya Ganjar Pranowo, tapi Pak Prabowo Subianto juga pernah disebut juga dari pidato Pak Jokowi. Namun di sini, sekalipun Ganjar sudah digalakkan untuk diusung PDIP, Sekjen DPP PDIP ini membantah bahwasanya hasil survei tidak berpengaruh kepada PDIP sendiri. Kenapa? Karena ujung tombak siapa nama yang akan direkomendasi oleh PDIP ini ada di tangan Ibu Megawati sebagai Ketum DPP PDIP. Jadi survei tidak mengintervensi atas keputusan siapa nantinya capres yang diusung oleh PDIP. Karena itu terpulang kepada Ketum DPP PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri, di pemegang kekuasaan tertinggi, bukan di Indonesia tapi di PDIP. Jadi siapa nanti yang terpilih, ya kita lihat saja nanti. Dan termasuk Presiden Jokowi sekalipun tidak bisa mengatur beliau itu. Nah, Ibu Megawati ini selaku pemegang palu atas keputusan mutlak yang bisa diamini oleh seluruh kader PDIP. Karena Ibu Megawati Ketum DPP PDIP. Sekalipun Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas tinggi, tapi itu tidak dia dapat hasil kerja keras individunya saja. Itu menurut Sekjen dari DPP PDIP. Elektabilitas yang tinggi yang didapat oleh Ganjar Pranowo itu adalah hasil kerja kolektif yang dilakukan kader-kader di PDIP sendiri, sehingga itu tidak bisa diartikan sebagai hasil kerja individu Ganjar. Seperti itu kira-kira apa yang dilakukan Ganjar itu sesuai dengan hasil gemblengan, hasil kaderisasi oleh PDIP.
Dadah. Ketemu lagi di channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.